berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Dua Manbanta Kerina, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan yang ada dalam teks Alkitab yang menjadi bahan sapaan teduh kita pada hari ini, mari kita sebelum doa kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kehidupan yang boleh kami terima pada hari ini, dan sebelum kami memulai segala aktivitas kami pada hari ini, kami akan duduk diam tenang di kaki Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang ada dalam Alkitab yang menjadi bahan sapaan teduh kami pada hari ini. Roh Kudus, mampukan kami untuk dapat mengerti dan memahami, sehingga kami tidak hanya menjadi pelaku firman, tapi tidak hanya menjadi pendengar firman, tapi kami menjadi pelaku firman dalam hidup kami. Mampukan hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan yang akan menyampaikan pesan Tuhan, isi hati Tuhan. Engkau berbicara melalui hamba-Mu agar dia boleh dapat berkata-kata sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Berfirmanlah ya Allah, karena kami semua anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahan sapaan teduh kita pada hari ini diambil dari satu teks Alkitab, yaitu dari 1 Petrus 1 ayat 3. 1 Petrus 1 ayat 3 berbunyi demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, teks Alkitab kita pada hari ini mengandung beberapa pengertian. Yang pertama yaitu pujian kepada Allah. Ayat ini dimulai dengan pujian, terpujilah Allah. Rasul Petrus mengajak orang percaya untuk memuliakan Allah karena karyanya yang besar dalam keselamatan. Yang kedua, kasih karunia yang besar. Artinya, keselamatan bukan karena usaha manusia, tetapi karena rahmat Allah. Kasih-Nya begitu besar sehingga Ia memberi kesempatan baru kepada manusia. Yang ketiga, dilahirkan kembali
atau kelahiran baru. Melahirkan kita kembali berarti mengalami perubahan hidup secara rohani dari hidup lama yang berdosa menjadi hidup baru di dalam Kristus. Ini adalah karya Allah dalam hati orang percaya. Yang keempat, melalui kebangkitan Yesus Kristus, dan ini adalah dasar pengharapan kita adalah kebangkitan Yesus Kristus. Karena Yesus bangkit, orang percaya juga memiliki hidup baru dan kemenangan atas dosa serta kematian. Dan yang terakhir, yang kelima adalah hidup yang penuh pengharapan. Pengharapan ini bukan sekedar harapan kosong, tetapi pengharapan yang hidup, yaitu jaminan akan masa depan bersama Allah, termasuk hidup yang kekal yang akan kita dapatkan. Saudara, ayat yang menjadi renungan kita pada hari ini menegaskan bahwa karena kasih karunia Allah melalui kebangkitan Yesus, kita menerima hidup baru dan pasti memiliki pengharapan yang pasti. Selamat kita terus berpengharapan kepada Allah dalam hidup kita, dan selamat terus menikmati berkat Tuhan atas hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini, dan biarlah firman itu hidup dalam hati dan kehidupan kami, dan kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tapi menjadi pelaku firman dalam hidup kami. Kami berdoa untuk pelayanan yang dilakukan oleh GBKP Runggun Banjarmasin dan juga Pos PI PTP. Tuhan memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani, berkati pendeta, berkati pertua diaken, berkati pengurus PJJ dan pengurus kategorial, dan semua orang-orang yang kami kasihi yang mengambil pelayanan di GBKP Banjarmasin dan Pos PI PTP. Biarlah pelayanan mereka hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Sertai kami dalam melewati hari ini, berikan kami kesehatan yang cukup, agar hari ini juga kami tetap memuliakan nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama satu nama, yaitu Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jojua manbanta krina, sehat-sehat kita, Tuhan semasu-masu kita krina. Bujur.